Salve, salam kasih Kristus bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama, saudara-saudari, orang muda dan adik-adikku yang terkasih, penantian dalam wadah kerinduan adalah sesuatu yang sungguh berbeda. Ada rasa rindu yang menyelimuti hati saat kita menantikan sosok penting dalam kehidupan kita. Mungkin kata orang, penantian terkadang menghadirkan luka. Penantian juga sering pula menghadirkan rasa bosan yang tak bertepi saat kita terus menunggu sosok yang tak kunjung tiba. Namun, penantian akan mendatangkan sukacita ketika pribadi yang kita nantikan itu tidak sekedar berjanji, tapi menepati janji itu untuk datang dan tinggal bersama dengan kita. Anak-anak yang lahir tahun 1990-an hingga 2000-an tentu punya persiapan yang berbeda ketika mereka sudah melihat kalender sudah mau selesai bulan November dan memasuki bulan Desember. Apalagi ketika melihat pohon sepe mulai berbunga dengan hujan rintik-rintik yang memberikan satu keromantisan tersendiri. Di situ mereka mulai minta mama beli sepatu menyala, mulai cari-cari bambu atau kaleng untuk buat meriam bambu atau meriam black, yang dimana itu tiup satu kali, muka hitam 3 kali. Tapi tetap ada sukacita di situ. Mereka akan bermain dengan sukacita menyambut Natal itu, dan mereka tahu itu adalah sesuatu yang menyenangkan mereka. Atau juga kita bisa tahu bersama ketika mereka bermain meriam bambu atau meriam black itu pulang tengah malam, mama bukan marah karena mereka pulang tengah malam saja, tetapi karena minyak tanah habis, mereka pakai untuk bermain hal itu. Anak-anak juga berkumpul untuk atur strategi, nanti pergi selamat bawa kantong warna apa. Dan ingat, mereka juga pasti pergi ke pasar untuk beli celana yang punya saku banyak untuk simpan kue kering dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudara adik yang terkasih dalam Kristus, dalam gereja Katolik kita mengenal yang namanya masa Adventus. Masa Adventus sendiri terbagi atas 4 minggu dengan tema sentralnya yakni penantian. Liturgi dari minggu pertama hingga tanggal 16 Desember hendak diarahkan lebih pada penantian eskatologis atau kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Adapun bacaan-bacaan liturginya diarahkan pada tema ini. Sedangkan mulai dari tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember, bacaan liturginya itu atau ibadah harian serta ekaristinya itu lebih terarah pada persiapan penyambutan kelahiran Yesus di Bethlehem. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang telah kita terima dari Allah akan dibawa dalam kesempurnaan pada akhir zaman. Tradisi Advent sendiri mulai dirayakan dalam lingkungan gereja Katolik di Spanyol dan Prancis sekitar abad keempat, dan kemudian di Roma sekitar tahun 550-an. Dalam lingkaran Advent itu terdapat 4 lilin yang melambangkan keempat hari minggu masa Adventus, yang juga sebagai masa persiapan menyambut Natal. Adapun dari keempat lilin itu, 3 diantaranya berwarna ungu yang melambangkan pertobatan dan penantian, sedangkan lilin pada minggu yang ketiga itu berwarna merah muda atau merah jambu yang melambangkan sukacita. Maka itu orang sering katakan minggu ketiga Adventus itu adalah minggu sukacita atau minggu Gaudete. Tapi saya mau mengatakan kepada Anda semua pada kesempatan ini, Adventus atau masa Advent itu tidak sama dengan Natal. Ada orang yang datang minta ke Romo tanggal 5 Desember, 10 Desember atau 15 Desember, Romo bisa ke tidak bawa renungan untuk kami Natal bersama. Romo katakan kepada mereka dengan jujur seperti ini, Advent itu berbeda dengan Natal, tidak sama. Mari kita mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi dalam gereja. 4 minggu Adventus itu kita pakai sungguh-sungguh untuk persiapan menyambut kelahiran Yesus. Supaya ketika sukacita itu memuncak pada tanggal 24 malam dan 25 Desember, kita sungguh-sungguh merasakan atau merasakan kehadiran Yesus itu sendiri. Jika kita mulai dari tanggal 1 Desember, akan ada arah sebuah kebosanan di situ. Bagaimana Natal itu tidak ada faedahnya kalau kita hanya memulainya dari tanggal 1 Desember atau bahkan bulan November saja. Masa Adventus ini sungguh-sungguh dipakai dengan baik. Kita tahu bersama, kalau misalkan ada ibu yang hamil besar, tiba-tiba dia mau melahirkan, belum melahirkan pun bapak sudah datang. Bawa lilin, happy birthday, itu mama tuh angka balok langsung tikam di sini, pukul langsung di sini, jatuh memang. Mari, Yesus pasti hadir untuk kita. Untuk itu kita mengikuti tata aturan liturgi yang benar atau tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bagaimana 4 minggu mempersiapkan diri dan puncaknya hadir pada perayaan Natal itu sendiri. Di masa Adventus,
Roma mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh menerima kedatangan sang bayi mungil di Bethlehem. Dia datang. Pertama-tama dia akan melihat hati kita. Apakah sudah bersih atau belum? Ya. Mungkin di hari-hari yang lalu, kemarin dulu kita masih bertengkar dengan mama. Atau tidak cocok dengan bapak. Atau juga tidak sepaham dengan kakak adik dalam rumah. Tapi pada kesempatan di masa Adventus ini, kita pertama-tama memperbaiki diri. Dan menyatakan bahwa saya sungguh mau bersihkan hati saya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Berdamai dengan mereka yang ada dalam rumah. Mungkin banyak persoalan terjadi. Ya, tetapi saatnya. Ini masa yang penting untuk kita berdamai di dalam rumah. Bagaimana juga berdamai dengan tetangga. Kalau kita jalan, tiba-tiba tetangga, apa nih? Buang-buang muka, buang-buang mata, tidak suka. Tapi pada kesempatan ini, saatnya kita berdamai kembali. Juga dengan keluarga yang jauh. Kala tutur kata dan perbuatan kita yang salah menghadirkan luka yang susah sekali tersembuhkan. Tapi di kesempatan Adventus ini, mari kita persiapkan hati dengan baik. Supaya ketika Yesus datang, dia juga tersenyum sebagai anak yang polos. Karena apa? Kita memiliki hati yang bersih dan murni. Seperti dia juga. Mari, 4 minggu ini kita persiapkan diri dengan baik. Karena Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Salve!